Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, saya ucapkan sebelumnya terima kasih dapat meluangkan waktunya pada percakapan observasi hari ini. Sama-sama. Baik Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Kegiatan supervisi tersebut tujuannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian sebagai refleksi perbaikan atas kualitas proses pembelajaran di kelas yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita dapat melaksanakan pembelajaran yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada murid. Sebelum kita melakukan observasi supervisi akademik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk kegiatan observasi supervisi nanti, pelajaran atau materi apa yang akan disampaikan? Ya, untuk nanti mata pelajarannya itu mata pelajaran bahasa Indonesia, teks konsep tentang lingkungan bersih dan sehat, dan lingkungan tidak bersih juga tidak sehat di lingkungan sekitar. Kemudian, apa tujuan pembelajarannya? Ya, untuk tujuannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan sederhana berupa dari teks, narasi, gambar, dan gambar bercerita berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat menggunakan bahasa dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman dengan benar. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi kosakata dan makna yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat dari berbagai media berupa teks, narasi, gambar, dan bercerita dengan benar. Kompetensi apa dalam kegiatan pembelajaran kali ini yang Ibu Nisa ingin kembangkan? Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana dari proses kegiatan pembelajaran yang ingin diamati? Ya, kegiatan yang akan diamati yaitu pada kegiatan inti ya Pak, yaitu khususnya pada kegiatan berdiferensiasi proses. Bagaimana penilaian Ibu Nisa sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan tersebut? Menurut saya, kompetensi saya sendiri dalam pembelajaran berdiferensiasi ini masih perlu dikembangkan dalam mengakomodir kebutuhan belajar para siswa di kelas. Mengapa kompetensi ini yang ingin Ibu Nisa kembangkan? Saya ingin dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memberikan proses pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, seperti dalam hal kesiapan belajar siswa, minat dan bakat, ataupun profil belajar siswa. Dan selain itu, sebagai guru pun saya bisa memfasilitasi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, karena kan karakter semua siswa itu berbeda-beda. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu Nisa dalam pembelajaran nanti? Ya, sebelumnya saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, minat dan bakat, serta profil belajar murid. Kemudian saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga media dan bahan ajar, LKPD, dan lembar evaluasi pun beragam sesuai kebutuhannya masing-masing. Sudah terlihat persiapan yang sangat matang dalam pelaksanaan supervisi nanti. Baik, Ibu Nisa, percakapan pra-observasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, Ibu Nisa sudah sangat terlihat persiapannya. Kemudian untuk pelaksanaan observasi supervisi akademik nanti, semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah selesai observasi supervisi akademik, mungkin diminta waktunya lagi untuk tahap pasca observasi supervisi akademik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nisa. Sampai ketemu nanti pada tahap observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap! Belajar supaya lebih semangat. Oke? Tepuk semangat! Semangat!
Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Pagi. Coba pagi. Pagi. Kalau siang, tangan. Kita coba siang. Siang. Oke. Selanjutnya kalau sore. Tiga kali. Ya. Coba dulu. Sore. Coba. Sore. Tiga kali. Sore. Dan yang terakhir kalau ibu bilang malam, bukannya tidak tepuk tangan. Jadi sudah kita membahas hidup bersih dan sehat di rumah. Coba di sini siapa yang suka membantu orang tuanya membersihkan rumah? Dengan cara apa kalian membantu? Membereskan baju. Kalau kalian membersihkan rumah, menyapu, mengepel, beres-beres, rumah kalian akan seperti rumah jauh dari penyakit. Terus apa lagi? Rumah pun akan menjadi pembelajaran ini tujuannya yaitu untuk melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok agar siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan sederhana yang berkaitan dengan lingkungan bersih sehat menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Sekarang untuk memulai pembelajaran kita bagi dalam 6 kelompok.
kita akan stop. Simpanlah kedua tangan di atas paha. Mana paha? Mana paha? Boleh nyender ke kursi ke belakang. Simpan tangan dari paha. Kemudian pejamkan mata. Coba lakukan tarik nafas. Tarik nafas, lalu keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tidak ada suara. Rasakan udara yang segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Jadi tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke. Lalu amati apa yang kalian rasakan oleh tubuh kalian. Ya kan? Amati perut yang mengembung sebelum membuang nafas. Amati perut yang mengempes saat menarik nafas. Amati pilihan-pilihan yang dapat dilakukan. Oke, langkah terakhir. Kalau sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, yang terakhir, coba kalian senyum. Coba kalian senyum. Siapa yang gak bisa senyum? Coba senyum. Senyum Tasya. Senyum Tasya. Senyum bukan ketawa. Dulu senyum dulu. Lagi senyum Tasya. Tasya senyum. Sambil mengisi soal tugasnya lihat ke depan dulu. Ibu punya apa ekspresi dia. Oh, jadi ada ekspresi tenang, ekspresi ada gembira, ada mengantuk, ada marah, ada takut, ada nanti berkelompok silakan maju ke depan. Untuk perempuan ambil yang berwarna putih, untuk laki-laki mengambil yang warna biru. Terima ada yang senang, ada juga yang gembira, ada juga yang mengantuk. Coba ibu tanya sekarang, yang mengantuk siapa yang mengantuk? Kenapa kalian mengantuk saat kalian belajar? Begadang, habis begadang. Terus kenapa mengantuk yang begini? Jangan istirahat gitu ya. Sekarang ibu mau bertanya kepada yang mengisi ekspresi senang. Siapa yang mengisi ekspresi senang? Alasannya kenapa kalian sedang merasa senang saat ini? Karena apa? Yang lain, tapi yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak pengajar praktik, Bapak Wawas, Waliul Hawas, dan Ibu Anissa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mohon izin kepada Bapak pengajar praktik. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Pak. Setelah kemarin Ibu Anissa melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Ya, sama-sama. Baik, Ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu percakapan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk merefleksi terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan kemarin, serta rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi yang berpihak pada murid. Sebelum saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu Anissa setelah melakukan praktik mengajar kemarin. Ya, perasaan saya sangat senang ya Pak, karena saya bisa merasakan pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mulai dari pembuatan RPP, media pembelajaran, serta pembuatan LKPD sesuai dengan persiapan belajar siswa. Baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, apakah ada pelaksanaan pembelajaran kemarin itu dapat tercapai tujuan pembelajarannya? Ya, alhamdulillah tujuan pembelajaran yang saya buat itu sudah tercapai. Adapun tujuan pembelajaran yang kemarin saya buat yaitu melalui kegiatan diskusi itu siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan sederhana melalui teks narasi, gambar, bercerita yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat, dan juga lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat, dibantu dengan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dan juga siswa dapat mengidentifikasi kosakata dan makna yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat, yang menggunakan berbagai media, contohnya teks, narasi, gambar, ataupun bercerita dengan benar. Namun ada beberapa hal yang belum tercapai secara maksimal, Pak. Jadi ketercapaiannya masih antara 70 sampai 78%. Jadi menurut Ibu Anissa, ketercapaian dalam proses pembelajaran masih sekitar 70 sampai 78%. Baik, kalau menurut Ibu Anissa bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, menurut saya pembelajarannya sudah diterapkan dengan baik. Karena kemarin itu anak-anak mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias, dan juga banyak anak yang aktif terlibat dalam pembelajaran, karena mungkin dilihat dari media pembelajarannya yang menarik. Selain itu kemarin juga anak-anak sangat senang mengikuti pembelajaran, dan dilihat dari tujuannya juga sudah tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian bagian manakah yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan itu dalam mengakomodir proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya saat melakukan observasi proses pembelajaran yang Ibu Anissa lakukan. Jadi saat pembelajaran kemarin memang anak-anak sudah terlihat dalam belajar begitu antusias. Selain itu juga anak-anak sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Saat pembelajaran kemarin pun sudah terlihat pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Ibu kan waktu praobservasi pembelajaran diferensiasinya itu pada pembelajaran diferensiasi proses. Nah, kemudian Ibu Anissa juga sudah terlihat memberikan pelayanan atau memfasilitasi setiap kelompok dengan berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar. Itu saya perhatikan diferensiasi kontennya sudah mulai nampak. Dalam proses pembelajaran di mana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan terkait pencapaian keberpihakan kepada murid, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu Anissa?
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan terkait ketercapaian keberpihakan kepada murid, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait keberpihakan kepada murid, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, saya akan melakukan pendampingan khusus kepada siswa yang membutuhkan bimbingan yang lebih serta mempunyai kemampuan yang masih kurang. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, sehingga saya dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lalu yang ketiga, saya akan mengikuti pelatihan dan mencari informasi dari berbagai media, dari berbagai sumber, agar pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu semakin luas, semakin meningkat. Baik, Bu. Jadi Ibu sudah akan memperbaiki gitu Bu ya, apa yang menurut Ibu perlu ditingkatkan kembali. Siapa yang akan Ibu ajak dalam berkolaborasi dalam terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, mungkin rekan sejawat yang ada di lingkungan saya, wali kelas 4, Bu Pupa. Menurut Ibu ketercapaiannya untuk nanti dari skala 0 sampai 100, Ibu akan menargetkan keberhasilan itu berapa persen? Mudah-mudahan lebih dari yang kemarin ya Pak. Insya Allah kalau memungkinkan 100%, tapi pasti ada kekurangannya Pak. Baik, ya Bu Anissa, luar biasa sekali tindak lanjut atau rencana yang Ibu Anissa akan lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam pembelajaran diferensiasi. Terkait rencana pengembangan diri yang barusan Ibu utarakan, kapan Ibu Anissa akan melakukan, kemudian jangka waktunya berapa lama? Saya akan insya Allah melaksanakan secepatnya Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa memperbaiki kekurangan yang kemarin. Untuk jangka waktu mungkin seminggu. Baik, luar biasa sekali Bu Anissa ya, mempunyai semangat yang sangat bagus. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Anissa terkait percakapan pasca observasi ini. Semoga supervisi akademik yang telah kita lakukan bermanfaat bagi murid-murid dan tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.